Bab 773, Jordan ada di sini. Ternyata wanita ini adalah bawahan Son, dan dia bukan satu-satunya. Pelayan yang tidak sengaja menjatuhkan gelas wine di meja makan dan menumpahkan wine ke baju Hailey juga merupakan bawahan Son. Son suka menggunakan tipu daya dan penipuan. Dia telah menyusup ke semua keluarga rahasia dan orang-orangnya ada di mana-mana. Namun, bawahannya hanya bisa menyusup ke level pramusaji dan preman. Tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan posisi inti sehingga mereka tidak mengetahui rahasia keluarga. Saat ini, Lauren mengendalikan dari jarak jauh lagi. Kali ini, dia sudah terbiasa dengan prosesnya. Tak lama kemudian, Hailey yang terjatuh ke tanah perlahan bangkit. Sikapnya menjadi jauh lebih halus dan elegan. Hailey, jangan salahkan aku. Aku hanya tidak ingin kau melakukan kesalahan lagi. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Hailey bergumam pada dirinya sendiri di cermin. Saat ini, Lauren telah mengambil alih Hailey. Segera setelah itu, Lauren keluar dari kamar kecil dan kembali ke meja makan. Ekspresinya dingin dan tidak cocok dengan pakaiannya yang terbuka. Melihat Hailey telah kembali, Geng Weilun mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tangannya lagi. Kami baru saja berbicara tentang malam ini. Lauren tiba-tiba dengan cepat menarik tangannya dengan ekspresi jijik. Dia berkata kepada Geng Weilun dengan serius, "Tuan. Geng, tolong tunjukkan rasa hormat. Saya mempunyai seorang suami." Geng Weilun tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sangat ramah terhadapnya sebelumnya dan memanggilnya dengan nama depannya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat dingin? Geng Weilun tetap ingin mempertahankan citranya yang gentleman. Dia tersenyum. Oke, aku minta maaf karena menyinggungmu. Anda tahu, saya orang yang berbudaya. Kalau tidak, saya tidak akan menunggu sampai hari ini untuk menyentuh tangan Anda. Namun, aku bukan seseorang yang bisa menghabiskan seluruh waktuku untuk wanita. Tahukah Anda, di antara 8 keluarga besar, keluarga Geng menempati urutan kedua setelah keluarga Rong. Keluarga lain tidak bisa dibandingkan dengan kita. Karena itu, menjadi wanitaku adalah sesuatu yang bisa dibanggakan seumur hidupmu. Dan Anda mendapat kehormatan ini hari ini. Hailey, datanglah ke kamarku untuk menemukanku malam ini. Geng Weilun menyatakan dengan arogan. Dia yakin Hailey tidak akan pernah menolaknya. Dia adalah seorang wanita yang bahkan rela tidur dengan pria kaya biasa. Dia tidak akan pernah menolak orang besar seperti dia yang bisa dengan mudah menghabiskan $1 miliar sebagai uang receh. Hehe, Jordan, aku akan mempermalukanmu malam ini. Guyuran. Tanpa diduga, Hailey mengambil gelas anggurnya dan memercikkan anggur merah langsung ke wajah Geng Weilun. Rahang Geng Weilun terjatuh. Dia tidak percaya bahwa Hailey telah melakukan ini. Lauren membentak dengan marah, Geng Weilun, kamu jelas tahu bahwa aku baru saja menikah dengan Jordan. Anda bahkan menghadiri pernikahan kami. Tetapi Anda mencoba merayu wanita yang sudah menikah. Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan Jordan? Geng Weilun juga sangat marah. Sial, apakah Anda bangun di sisi tempat tidur yang salah? Tentu saja aku sudah mempertimbangkan perasaan Jordan. Itu karena saya tahu Jordan akan sangat marah karena saya melakukan ini. Lauren bahkan lebih marah sekarang. Kalian semua adalah anggota dari 8 keluarga besar. Kemajuan dunia ada di tangan Anda. Kenapa kalian tidak bisa akur? Apa gunanya berkelahi di antara kalian sendiri seperti ini? Selain itu, tidak ada dendam di antara kedua keluargamu. Beraninya kamu. Sejak kapan seorang wanita yang tidak setia dari keluarga kelas 3 berhak menguliahi saya? Hailey, beraninya kamu menyinggung perasaanku seperti ini. Baiklah, aku tidak akan sopan lagi padamu. Dengan status tinggi Geng Weilun, bagaimana dia bisa mentolerir dikuliahi oleh Hailey? Geng Weilun mengambil botol itu dan menuangkannya ke seluruh tubuh Hailey. Ah! Lauren merunduk. Geng Weilun tersenyum. Sepertinya kamu tidak menumpahkan cukup anggur tadi. Aku akan menumpahkan lebih banyak untukmu. Dengan itu, Geng Weilun menuangkan semua anggur merah yang mahal ke Hailey. Tapi ini tidak cukup. Dia memerintahkan bawahannya, seseorang, bawakan baskom berisi air. Bawahannya segera kembali dengan baskom berisi air dari kamar mandi. Geng Weilun mengambil baskom dan memercikkannya ke Hailey. Lauren sama sekali tidak tahu bagaimana membela diri. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia basah kuyup. Hahaha. Basah kuyup,
Sosok Hailey tampak semakin memikat. Geng Weilun tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Fakta bahwa aku menyukaimu hanya membawa kehormatan bagi leluhurmu. Beraninya kau menolakku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena telah menjadi istri Jordan. Geng Weilun hendak dengan paksa merobek pakaian Hailey. Bang, 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 ah. Jeritan dan tembakan bergema di udara. Seseorang datang. Geng Weilun terkejut. Detik berikutnya, dia melihat Jordan muncul di depannya. Lepaskan Hailey. Jordan berteriak pada Geng Weilun. Dia berpikir bahwa ketika dia datang ke sini, dia akan melihat Hailey dengan bahagia di pelukan Geng Weilun. Dia bahkan tidak berani memikirkan visinya lagi, takut dia akan semakin marah melihat kecurangan Hailey. Dia tidak menyangka melihat Hailey diserang oleh Geng Weilun seperti ini. Sepertinya Geng Weilun mencoba memaksakan dirinya pada Hailey dan dia menolak. Lauren memanfaatkan keterkejutan Geng Weilun untuk menggigit lehernya. Aduh, itu menyakitkan. Geng Weilun tidak menyangka, Hailey akan menggigitnya. Setelah menggigit Geng Weilun, Lauren mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari genggamannya. Dia berlari menuju Jordan. Lauren sangat senang melihat Jordan lagi. Setelah Jordan tiba di kota kecil itu, Son tidak mengizinkan mereka untuk bertemu. Mereka hanya bisa melihat sekilas satu sama lain melalui jendela. Ini terlalu kejam untuk sepasang kekasih. Oleh karena itu, Lauren senang melihat Jordan sekarang. Dia memeluk Jordan dengan penuh semangat. Hubi, kenapa kamu di sini? Jordan tidak tahu bahwa Hailey saat ini sebenarnya adalah Lauren. Dia mendorongnya pergi dan berkata dengan dingin, "Mengapa? Bukankah seharusnya aku ada di sini? Apa aku mengganggu kencanmu dengan kekasihmu?" Lauren buru-buru menjelaskan, "Tidak seperti itu. Aku tidak melakukan apapun untuk mengecewakanmu. Geng Weilun menginginkanku tapi aku menolaknya. Jadi, dia menjadi marah dan memercikkan air ke saya. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Saat Geng Weilun mencekik Hailey tadi, Lauren sangat ketakutan. Dia bahkan siap untuk memutuskan kapan saja. Bab 774, siapa bilang aku mengejar wanita tua? Yang disebut putuskan adalah untuk memutuskan kendalinya atas tubuh Hailey. Karena kendalinya, Lauren bisa berempati dengan Hailey. Lauren, yang berada jauh di kota kecil AS, bisa merasakan sakitnya saat Hailey diserang. Tentu saja, itu bukan rasa sakit yang sebenarnya, tapi tetap terasa realistis. Jadi saat Geng Weilun mencoba memaksakan dirinya pada Hailey, Lauren tidak punya pilihan selain memutuskan. Kalau tidak, Geng Weilun akan membunuh dua burung dengan satu batu. Dia akan memperkosa Hailey dan Lauren pada saat yang bersamaan. Lauren tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, terutama ketika dia memikirkan situasi Victoria sebelumnya. Namun, dengan penampilan Jordan yang tepat waktu, Lauren tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu. Sekarang Jordan telah disuntik dengan serum Mirakuru, dia kebal. Melawan 10 orang sendirian sangat mudah. Jordan sangat marah. Dia memelototi Geng Weilun. Geng Weilun, kamu dengan sengaja melecehkan istriku saat aku tidak ada. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Sebaliknya, Geng Weilun adalah sosok yang tenang dan hanya tersenyum. Apa maksudmu dengan melecehkan istrimu? Aku tidak memaksanya untuk bertemu denganku. Dia memiliki kaki dan berjalan sendiri. Bagaimana ini salahku? Selain itu, wajar bagi anggota keluarga rahasia untuk mengenal satu sama lain. Keluarga Anda sekarang berada di bawah kendali kami. Apakah ada yang aneh tentang saya bertemu dengan istri Anda? Jordan menunjuk ke pakaian basah, Hailey, dan menuntut. Kenapa dia basah kuyup? Apakah Anda memercikkan air padanya? Hailey adalah istriku. Kamu tahu bahwa meskipun aku tidak mencintainya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Geng Weilun juga marah. Istri bodohmu yang memercikkan anggur merah padaku lebih dulu. Wanita tercela, beraninya kau begitu tidak sopan padaku. Jordan, apakah kamu memberitahunya tentang status keluargaku di antara 8 keluarga besar? Jordan terkejut ketika mendengar bahwa Hailey telah memercikkan anggur ke Geng Weilun. Dia bertanya, Hailey, apakah itu benar? Kamu memercikkan anggur padanya? Dalam kesannya, Hailey hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lauren menjawab, ya, Hubi.
Geng Weilun tidak sopan padaku. Dia tahu bahwa aku adalah istrimu, tetapi dia masih menyentuhku. Dia bahkan memintaku untuk pergi ke kamarnya malam ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk memercikkan anggur ke wajahnya. Titik 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 titik. Hahaha, Jordan tertawa terbahak-bahak. Hailey, oh Hailey, setelah mengenal Anda selama bertahun-tahun, Anda akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Lauren, Jordan terlalu senang. Seorang wanita dari keluarga kelas 3 benar-benar memercikkan anggur merah ke geng Weilun yang tinggi dan perkasa. Ini bahkan lebih memalukan daripada memukulinya. Pantas saja geng Weilun sangat marah. Jordan memandang geng Weilun. Weilun, kupikir kamu berbeda dari Miyamoto Masaki dan Park Chan-yang. Saya tidak berharap Anda berperilaku dengan cara yang sama hari ini. Sebelumnya, Miyamoto Masaki dan Park Chan-yang juga memiliki desain pada istri saya. Anda tahu betul apa yang terjadi pada mereka. Apakah Anda menginginkan hal yang sama untuk diri Anda sendiri? Niat membunuh muncul di wajah Jordan. Bawahan geng Weilun segera mengepungnya, takut Jordan akan menyerangnya. Geng Weilun berkata dengan sombong. Jordan, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah disuntik dengan serum Mirakuru. Saya beritahu Anda, meningkatkan tubuh fisik Anda hanyalah metode tingkat rendah. Ada banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Keluarga saya dan Rong sama sekali tidak peduli dengan serum. Juga, menurutmu apakah kamu bisa tetap aman dan sehat setelah membunuh Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki? Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa saya mengobrol baik dengan Park Sang-chol beberapa waktu lalu. Dia bersikeras untuk membalaskan dendam saudaranya, dan saya setuju untuk membantunya. Jadi Park Sang-chol dan geng Weilun membentuk aliansi. Mereka akan melawan Jordan. Tapi Jordan sama sekali tidak takut. Dia tertawa keras. Hahaha, geng Weilun, kamu sangat pandai mencari sekutu. Siapapun yang bersekutu denganmu akan mati. Kamu kutukan. Jauhi ibumu di masa depan. Sial, omong kosong apa yang kamu semburkan. Geng Weilun berkata dengan marah. Jordan menjelaskan, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Anda bersekutu dengan Miyamoto Masaki dan Park Chan yang sebelumnya. Keduanya akhirnya mati. Sekarang, Anda bergaul dengan Park Sang-chol. Izinkan saya memberitahu Anda kabar buruknya. Dia akan mati juga. Geng Weilun terkejut. Apa katamu? Park Sang-chol akan mati. Dibunuh olehmu. Jordan, jangan melebih-lebihkan dirimu. Izinkan saya memberitahu Anda, beberapa hari yang lalu, ibu dan saya diundang ke kediaman keluarga Park. Kami telah mengalami pertahanan kuat keluarga Park. Park Sang-chol akan segera diberitahu saat Anda berada 10 km dari kediaman keluarga Park. Anda tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jordan sudah mengirim Zara untuk membunuh Park Sang-chol. Dia percaya bahwa dia akan dapat menyelesaikan misi dengan sukses. Jordan berkata, tunggu dan lihat saja. Tapi sekarang, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dengan itu, Jordan mengepalkan tinjunya, ingin memberi pelajaran pada anak ini. Jangan main-main. Lindungi guru. Semua anak buah geng Weilun mengarahkan senjata mereka ke Jordan dan Hailey. Jordan sedikit ragu. Dia kebal sekarang, tapi Hailey masih manusia yang lemah. Dia mungkin akan mati jika dia ditembak. Kecuali jika dia menggunakan jubah gaib untuk membawanya keluar lebih dulu. Ketika Lauren melihat Jordan hendak berkonfrontasi dengan geng Weilun, dia buru-buru meraih lengan Jordan dan menasihati. Suamiku, jangan. Lupakan. Lagi pula dia gagal memanfaatkanku. Jangan merusak keharmonisan antara kedua keluarga. Jordan berpikir sejenak. Nyonya Geng telah membantunya berkali-kali. Memang tidak masuk akal jika dia membunuh putranya. Jordan berkata, Geng Weilun, aku akan melepaskanmu hari ini karena ibumu. Namun, saya memperingatkan Anda. Jangan memprovokasi saya lagi atau memiliki desain lagi pada istri saya. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu sendiri. Tidak ada gunanya bahkan jika Nyonya Geng sendiri datang untuk memohon belas kasihan. Ayo pergi. Jordan meraih pergelangan tangan Hailey dan bersiap untuk pergi. Menabrak. Geng Weilun menghancurkan botol anggur merah di tanah dengan marah dan berteriak, Jordan. Anda orang sialan. Jangan berani-berani menyebut ibuku. Apa hakmu menyebut ibuku? Anda rendahan? Anda baru berusia 20-an, tetapi Anda mengejar wanita tua. Anda membuat saya jijik. Saya tidak peduli jika Anda mengejar wanita tua lainnya. Tetapi jika Anda berani memiliki desain pada ibu saya,
saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Jordan dan Lauren terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa geng Weilun begitu marah. Apa yang terjadi dengan dia? Jordan juga sangat marah. Siapa bilang dia mengejar wanita tua? Dia mengagumi wanita yang masih memesona bahkan di usia 30-an atau 40-an, tapi dia tidak mengejar mereka. Dia tidak membeda-bedakan usia. Bagaimana itu setara dengan mengejar wanita tua? Bab 775, Hailey, aku Lauren. Jordan sangat marah pada geng Weilun karena membuat rumor tidak berdasar tentang hubungannya dengan Madam Geng. Kamu bajingan? Aku menghormati Nyonya Geng dan tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung dia. Tidak mungkin bagi saya untuk memiliki desain pada ibumu. Hati-hati dengan kata-katamu. Geng Weilun tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya yang tertahan. Geng Weilun mengutuk Jordan. Cek kamu. Jika Anda tidak memiliki desain pada ibu saya, mengapa Anda menciumnya di game virtual? Dasar monster, semua orang melihatnya di dalam game. Kapan aku? Jordan hendak membalas bahwa dia belum pernah mencium ibu geng Weilun sebelumnya ketika dia berhenti. Setelah dipikir-pikir, Jordan memang mencium seorang wanita asing di game virtual itu, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang dari keluarga rahasia. Swoosh! Jordan langsung mengingat adegan itu saat itu. Jordan bertanya dengan heran, Marilyn Monroe adalah Madam Geng. Jordan telah mencium Marilyn Monroe dalam permainan. Namun, dia ingat bahwa dia mengatakan bahwa dia seumuran dengannya. Dia tidak pernah menyangka dia adalah Nyonya Geng, yang putranya bahkan lebih tua darinya. Ini terlalu banyak. Jordan adalah korban di sini. Geng Weilun mendengus. Kamu tahu jawabannya. Jordan, berhenti berpura-pura. Anda sengaja mendekati ibu saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Anda tahu bahwa keluarga Anda akan hancur, jadi Anda ingin mencari pendukung yang kuat. Anda bahkan mungkin berencana menikah dengan keluarga geng. Bagaimanapun, Anda pernah menjadi suami yang bergantung sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda mengalami delusi. Jordan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, apa yang kamu katakan? Menikah dengan keluarga geng. Maksudmu aku akan menjadi ayah tirimu. Hahaha, tidak buruk. Saran Anda sangat bagus. Weilun, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Hahaha. Jordan benar-benar terhibur dengan geng Weilun. Bagaimana Jordan bisa menyukai wanita tua seperti Madam Geng? Semua istri Jordan secantik bunga mekar. Dari segi penampilan saja, Nyonya Geng tidak memenuhi standarnya. Selain itu, Jordan adalah dewa. Bagaimana dia bisa tertarik dengan status dan kekuasaan keluarga Geng? Tidak akan lama sebelum Jordan melampaui mereka. Kamu, Geng Weilun sangat marah. Jordan berkata, jangan khawatir tentang ibumu dan aku. Ini bukan tempatmu untuk mengkhawatirkan kami orang dewasa. Pergi dan bermain di samping. Dengan itu, dia pergi dengan Hailey. Ah, sial, pelacur sialan ini. Geng Weilun sangat marah dan terus menghancurkan botol dan gelas anggur di atas meja makan. Seorang bawahan angkat bicara. Tuan, bocah Jordan itu terlalu sombong. Dia berani mempermalukanmu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menembaknya sekarang? Geng Weilun berkata dengan marah, saya akan melakukannya sendiri sejak lama jika saya bisa. Aku tidak membutuhkanmu. Jordan sekarang menjadi benteng yang tak tertembus. Jika dia tidak merencanakan dengan hati-hati, dia tidak akan bisa membunuhnya. Sekarang, Jordan bisa pergi kemanapun dia mau dan keluar masuk dengan angkuh. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Berjalan keluar dari restoran, Lauren sangat penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya, Hubi, kenapa kamu mencium Madam Geng? Apakah Anda dan dia memiliki hubungan? Jordan tidak tahu bahwa Lauren mengendalikan Hailey sekarang, balasnya. Hailey, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi atau tidak terjadi antara saya dan wanita lain. Jangan mengira hanya karena aku menikahimu lagi, kamu benar-benar istriku dan berhak mengendalikanku. Jaga dirimu dulu. Penampilanmu hari ini tidak buruk. Anda memercikkan anggur ke wajah anak itu. Anda melakukannya dengan baik. Namun, Anda seharusnya tidak berkencan dengannya sejak awal. Anda bahkan mengenakan gaun berpotongan rendah. Segera pulang. Aku akan membakar semua pakaian terbuka di lemarimu. Lauren sedikit kesal dengan sikap chauvinistik Jordan. Dia berkata dengan suara lembut, Hubi, ini tidak baik. Anda sangat ketat dengan istri Anda,
tetapi Anda memiliki begitu banyak wanita di luar. Sebagai istrimu, aku bahkan tidak bisa bertanya tentang mereka. Jordan menjawab dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi. Kamu bukan istriku. Hanya Lauren dan Victoria yang menjadi istriku. Lauren sangat senang dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Haha, Hubi, aku Lauren. Secara kebetulan, pintu lift terbuka. Jordan mendorong Hailey masuk. Karena dia sangat kuat, Hailey menabrak dinding di dalam lift. Aduh, Lauren berteriak. Jordan berkata, mengapa Anda tidak mengklaim bahwa Anda adalah Chaiden? Rohnya merasukimu untuk membalas dendam padaku. Aku akan lebih percaya itu. Jordan menekan tombol lantai pertama. Lauren berkata dengan putus asa, Hubi, ini benar-benar aku. Saya Lauren. Jordan menyilangkan tangannya. Baiklah, buktikan padaku bahwa kamu adalah Lauren. Lauren berkata langsung, kamu tidur dengan Park A-nya. Aku merasukinya saat itu. Jordan sangat terkejut sampai kakinya lemas. Dia hampir berlutut di depan Lauren. Istriku sayang, mengapa kamu ada di mana-mana? Mengapa Anda terus memergoki saya tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita lain? Sebelumnya adalah Park A-nya. Sekarang, itu Nyonya Geng. Jordan buru-buru menarik sikap arogannya dan mencengkeram lengan ramping, Hailey, dengan menyedihkan. Sayang, kamu cemburu. Mari saya jelaskan. Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Nyonya Geng. Lauren mendengus. Hubi, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Setiap kali saya memiliki seseorang dan bertemu dengan Anda, saya akan menemukan beberapa rahasia tentang Anda dan wanita lain. Berapa banyak wanita yang kamu sembunyikan di belakang punggungku? Jordan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia adalah dewa, dia tidak berdaya di depan wanita yang dicintainya. Terlebih lagi, dia benar-benar salah sekarang. Jordan berjongkok dan memeluk paha, Hailey. Nyonya Geng yang menciumku dalam game. Aku bersumpah bahwa aku bahkan tidak pernah menyentuh tangannya di dunia nyata. Bagaimana mungkin Lauren tidak mempercayai Jordan? Dengan statusnya sebagai salah satu anggota dari 8 keluarga besar, dia bisa memiliki ratusan atau ribuan istri jika dia mau. Namun, Jordan malah menolak bangsawan Lota. Dia hanya menginginkan Lauren dan Victoria, dua wanita dengan latar belakang yang sama. Lauren menarik Jordan. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Son yang menjijikkan itu tidak mengizinkan kita bertemu. Aku hanya bisa menemuimu dengan cara ini. Jordan memeluknya. Sayang, aku juga merindukanmu. Tunggu aku. Setelah saya berhasil mengembangkan prosedur transplantasi pikiran untuk Son, kita bisa bertemu lagi. Bab 776, Hailey ingin bunuh diri. Jordan tidak membiarkan Lauren memutuskan. Keduanya kembali ke rumah Hailey. Ketika mereka tiba di kamar tidur, mereka berdua duduk di tempat tidur. Jordan menatap Hailey dan berkata, sayang, aku mencintaimu. Setelah mengatakan itu, dia ingat bahwa dia telah memprediksi adegan ini di pesawat dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Lauren bertanya dengan bingung. Jordan tersenyum. Sebelum saya datang, saya memperkirakan apa yang akan terjadi ketika saya datang ke sini. Tebak adegan mana yang saya prediksi? Lauren menggelengkan kepalanya. Jordan melanjutkan. Ini adalah adegan di mana aku melihatmu dengan penuh kasih sayang dan memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Tetapi pada saat itu, saya tidak tahu bahwa Anda telah merasuki Hailey. Ketika saya melihat pemandangan ini, saya hampir menjadi gila. Aku bahkan menamparkan diriku sendiri. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa saya memberitahu Hailey bahwa saya mencintainya. Sekarang, aku menyadari bahwa orang yang kucintai adalah kamu, Lauren. Lauren menyentuh wajah Jordan dengan lembut. Suami bodoh, mengapa kamu memukul dirimu sendiri? Anda adalah dewa. Kamu harus lebih menghargai dirimu sendiri. Jordan tersenyum. Jangan khawatirkan aku, sayang. Bahkan peluru tidak bisa membunuhku sekarang. Satu tamparan bukanlah apa-apa. Adapun Anda harus lebih berhati-hati di sana. Lagi pula, aku membunuh istri Son. Siapa tahu, orang ini suatu hari nanti bisa menjadi gila dan menyakitimu. Lauren mengangguk. Saya baik-baik saja. Son masih cukup sopan padaku. Hanya saja dia tidak ingin aku keluar. Aku bisa gila karena terkurung di rumah sendirian. Hubi, bisakah kamu menemaniku di sini? Aku ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi. Ya, aku tidak akan pergi. Saya akan selalu bersamamu.
Jordan juga merasa bahwa Lauren sangat menyedihkan sekarang. Itu karena dia menderita sekarang. Keduanya berpegangan tangan dan mengobrol. Namun, Jordan masih merasa sedikit aneh saat melihat wajah Hailey. Sebenarnya, Hailey terlihat sangat mirip dengan Lauren. Keduanya adalah jenis wanita cantik yang menonjol dengan hak mereka sendiri, tetapi selalu ada banyak kesamaan di antara wanita cantik. Namun, karena Hailey terlalu banyak melakukan hal menjijikkan, Jordan enggan mengucapkan kata-kata mesra sambil menatap wajahnya. Dia menyarankan, "Lauren, kenapa kamu tidak menutup gordennya? Mari kita bicara dalam kegelapan, oke?" Lauren terkejut. Mengapa Jordan ingin mengubah obrolan video mereka menjadi obrolan suara? Meskipun Lauren telah merasuki Hailey, sudut pandangnya tetap miliknya. Dia melihat Jordan seperti dia selalu melihatnya. Karena itu, dia tidak mengerti perasaan Jordan. Meski begitu, dia setuju. Tentu, Jordan menarik tirai. Pintunya tertutup, dan seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Jordan dan Hailey melepas sepatu mereka dan berbaring di tempat tidur, mengobrol dengan santai. Jordan tahu bahwa Lauren sendirian selama periode waktu ini. Dia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara sama sekali. Oleh karena itu, dia terus berbicara dengannya untuk menutupi kekosongan yang dia rasakan selama ini. Mereka berdua mengobrol selama lebih dari 1 jam. Dalam kegelapan, Jordan tidak bisa melihat wajah pihak lain, jadi dia sekarang memperlakukan Hailey sebagai Lauren yang asli. Keduanya begitu saling mencintai. Setelah mengalami hidup dan mati dan bersatu kembali, mereka secara alami tidak bisa tidak menjadi akrab. Pada titik tertentu, mereka berdua mulai berpelukan dan berciuman. 5 jam kemudian, Lauren berbaring di pelukan Jordan dan berkata, "Hubie, Son mendesakku untuk memutuskan hubungan. Dia juga ingin Anda bergegas kembali dan membantunya dengan penelitiannya. Apa yang harus saya lakukan?" Jordan berkata, "Abaikan dia. Mari kita terus tinggal di sini." "Ah!" Lauren tiba-tiba berteriak. Jordan bertanya dengan cemas, "Ada apa, Lauren? Apa terjadi sesuatu di sana?" Lauren berkata, "Son menendang pintu. Dia mengatakan bahwa dia akan menerobos masuk jika saya tidak membukanya. Hubie, saya pikir lebih baik kita mendengarkan dia." Son terkutuk itu. Jordan sangat marah. Namun, Lauren saat ini berada di tangan Son, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Baiklah kalau begitu, jaga dirimu di sana. Saat bosan, mainkan game, baca buku, dan tonton film. Omong-omong, sutradara Nolan meminta saya untuk menonton film barunya, Creed. Saya belum sempat menontonnya. Mengapa Anda tidak membantu saya menontonnya dulu?" tanya Jordan. "Oke. Selamat tinggal, Hubie." Lauren mencium Jordan dan memutuskan sambungan. Hailey langsung tertidur. Jordan menyalakan lampu di kamar. Melihat Hailey berbaring di tempat tidur, Jordan memegang dahinya. "Sialan, aku tidak bisa memberitahu Hailey bahwa aku tidur dengannya lagi. Aku telah berdosa. Saya pikir saya tidak akan pernah menyentuh ini lagi dalam hidup saya, tetapi siapa yang tahu? Dia hanya alat. Sebuah alat. Lupakan dia." Jordan mendandaninya dan segera memesan penerbangan kembali ke kota kecil AS. 1 jam kemudian, Hailey perlahan membuka matanya. "Ah, kenapa aku di rumah? Kapan aku kembali?" Hailey menggosok matanya dan tidak ingat bagaimana dia berakhir di rumah di tempat tidur. "Itu tidak benar. Saya baru saja makan dengan geng Weilun. Saya pikir saya dibius saat berada di kamar kecil." "Ah." Hailey dengan cepat memeluk dirinya sendiri. Ya Tuhan, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Mungkinkah saya, Hicks, pasti itu. Saya sangat cantik. Geng Weilun pasti memanfaatkanku." Hailey menangis dengan sedihnya. Dia melihat dirinya di cermin dan menyadari bahwa memang ada tanda-tanda bahwa dia telah disentuh oleh seorang pria. "Saya ditakdirkan. Kali ini, Jordan pasti tidak menginginkanku lagi." Isak. Hailey berjongkok di tanah dan menangis lama sekali. Semakin dia menangis, semakin dia merasa putus asa. Pada akhirnya, dia bahkan menelepon Brett. "Halo." Brett menjawab panggilan itu. Hailey menangis, "Brett, saya tidak ingin hidup lagi. Jaga baik-baik putri kita di masa depan. Aku tidak bisa melihatnya tumbuh dewasa." Menangis. Brett terdiam. "Apa yang salah denganmu sekarang?" Hailey tergagap. Aku, oleh seorang pria." Seru Brett. Apakah kamu serius? Lagi.
Bagaimana status Jordan sekarang? Ketika saya melihatnya, saya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saya takut dia akan menyelesaikan skornya dengan saya. Beraninya kau memprovokasi dia sekarang. Hailey menangis. Saya tidak tahu sama sekali. Saya dibius dan tidak sadarkan diri. Saya tidak menyadari semuanya. Bu Ho? Brett, aku siap bunuh diri. Saya ingin membuktikan bahwa cinta saya pada Jordan itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya sebelum saya mati? Brett berkata, lupakan saja. Mati. Saya khawatir jika saya mengatakan ini kepada Anda tidak ingin mati lagi. Hailey terkejut. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku tidak ingin mati lagi? Katakan padaku. Bab 773, Jordan ada di sini. Ternyata wanita ini adalah bawahan Son.